Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah datang ke sini dan gimana kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Mungkin boleh kenalan dulu nih, siapa namanya? Jadi perkenalkan, nama saya Wita Zahra, dari mahasiswa akhir jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam di kampus UIN Antasari. Jadi Jara, panggilannya Jara ya? Iya. Jadi Jara di sini sebagai konseli dan saya Wikidianti sebagai konselor. Nah, jadi seperti yang di awal, terima kasih sebelumnya karena sudah berhadir dan mempercayakan saya sebagai konselornya Jara. Jadi pada konseling kita kali ini kita melakukan konseling individual dengan teknik self-talk. Tahu teknik self-talk? Kurang tahu, boleh dijelasin nggak, Kak? Jadi bakalan saya jelasin ya. Jadi konseling self-talk itu dimana Jahra akan memberikan afirmasi. Jahra berbicara kepada diri sendiri untuk mengembangkan diri Jahra supaya lebih baik. Nah, atas permasalahan Jahra. Nah, paham ya teknik self-talk. Nanti bakalan ada juga LKP lembar kerja yang bakalan Jahra lakuin. Nah, juga sebelumnya di sini saya bakalan ngasih tahu juga kalau misalkan apapun yang Jara ceritakan itu tidak ada yang tahu karena kita menganut asas kerahasiaan dan juga kejujuran. Kita saling jujur sama lain, terutama Jara sebagai konseli, dan juga menganut asas keterbukaan yang mana Jara silahkan Jara mencerita apapun, luapkan segala permasalahan bahkan yang dirasakan Jara dari hari ini dan yang kemarin sampai hari ini juga. Begitu? Paham? Sebelumnya mungkin mau tanya lagi nih, Jahra habis dari mana sebelum datang ke sini? Habis dari rumah sih. Oh, dari rumah. Iya. Rumahnya di mana? Di Banjarbaru. Wow, lumayan jauh ya, tapi nggak apa-apa. Keren sekali. Mungkin sebelum Jara datang ke sini kan pasti Jara ada alasannya dong. Kesini tuh mau ngapain? Nah, mungkin bisa Jara jelasin Jara ada apa jadi ingin melakukan konseling gitu. Alasan ikut konseling ini karena ada semacam masalah, tapi bukan masalah yang gede sih, lebih kayak soal kepikiran, stres, sebagai mahasiswa akhir ya kan, sedang menyusun skripsi, dan ini kayak ada aja gitu kendalanya. Dan kebetulan untuk sekarang alhamdulillah, padahal dosen tuh ngejar terus kan untuk skripsi, bimbingan lancar aja, tapi rasanya tuh kalau nyusun skripsi tuh susah banget gitu loh. Kayak habisnya buka skripsi paling 5 menit doang, habis sisanya main TikTok. Susah fokus sih untuk menyusun skripsi, lebih banyak ngeliat sosmed. Kenapa kayak stres gitu loh, untuk males buat menghadapi skripsi, padahal dosen ada gitu kan, tapi untuk menyusun itu males banget. Jadi permasalahan Jara ini sebagai mahasiswa akhir ya, yang mana stres sama skripsi. Iya. Jadi karena permasalahan Jara setelah skripsi, terus juga susah fokus dalam mengerjakan. Jadi di konseling kali ini kita akan membuat semacam afirmasi atau self-talk positif untuk diri Jahra, yang mana tujuannya supaya Jahra itu bisa berkomitmen dan berubah untuk, kan tadi awalnya susah nih buat fokus skripsi. Nah, setelah Jahra punya afirmasi, Jahra punya self-talk positif, nah Jahra tuh jadi percaya kalau diri Jahra itu bisa gitu. Tujuan goalsnya kan supaya bisa selesai skripsinya. Jadi mungkin kalau boleh tahu skripsinya nih kapan sih? Maksudnya Jahra goalskan gitu. Nah, selesainya mau kapan? Sebenarnya harusnya dalam 2 minggu Desember ini udah selesai, karena jadwalnya sidang di akhir Desember. Jadi sidangnya di akhir Desember. Sebenarnya udah dijadwalin karena ikut program kan, jadi harusnya Desember akhir udah harus sidang, ngejar target program MBKM, tapi ya itu nggak ada hilal lagi ngerjain gimana. Kan Jara bingung nih, kenapa sih
masih jadi nggak fokus. Terus kenapa sih sedat gitu kan skripsinya? Kira-kira Jara tahu nggak apa yang Jara perbuat sebelumnya kenapa jadi susah buat ngerjain skripsi? Kalau dibilang alasannya mungkin karena menganggap mudah aja gitu kan, bisa jadi kerjain nanti paling sebentar juga jadi, tapi ternyata malah ketunda-tunda terus gitu. Jadi karena merasa enteng gitu, karena dibantu dengan dosen, dan ya selama KKN emang nyantai-nyantai aja pas nyusun skripsi. Itu sempat KKN ya? Iya, ini skripsinya sekarang pas KKN. Apa namanya? Terus nih, Jara kan pasti punya goals ya kan? Misalkan skripsinya di akhir Desember ini Jara sudah selesai, kira-kira apa sih, apa ya, semacam reward lah buat diri Jara kalau Jara tuh bisa berhasil? Rewardnya paling yang sederhana aja sih, misalnya jalan-jalan ke alam gitu kan, untuk melepas penat ya kan, ngeliatnya warna hijau gitu. Oke, nah jadi maksudnya di sini adalah Jara kan tadi punya nih beberapa pikiran negatif ya kan. Nah di pikiran negatif itu Jara ubah jadi pikiran positif ya kan. Nah tapi kan kita belum cari tahu banyak nih pikiran negatif Jara ini apa aja selain yang susah skripsi sama stres tadi ya kan. Nah jadi tujuannya setelah Jara punya pikiran positif, Jara kan bisa nih ngelakuinnya. Contohnya Jara udah bisa nih langsung kerjaan skripsi, udah fokus. Nah terus rewardnya yang Jara berikan adalah aku harus bisa nih liburan sama teman-teman, sama keluarga aku, begitu ya. Jadi paham ya tujuannya kita ngelakuin konseling kali ini. Jadi Jara tuh punya goals. Oke? Nah jadi sekarang kita analisis lagi nih dalam bekerja. Misalkan Jara tulis mungkin beberapa pikiran negatif Jara tentang yang permasalahan Jara tadi, stres skripsi. Di sini kakak. Ya ini yang negatifnya, tapi yang ini jadi isi dulu ya. Kita ini dulu. Pokoknya harus sebanyak ini bang. Terserah Jara aja, mau sebanyak apa. Ya 5 lah, tapi apa gitu. Contoh nih ya, pikiran negatif Jara tuh kayaknya aku Desember nggak bisa sidang deh. Kayaknya minggu ini skripsiku mandek di bab berapa? Bab 4 doang deh gitu. Atau apalagi ya, kayaknya aku bakalan selesai deh dosen apa gitu. Pokoknya Jara tuh overthinking dengan dengan proses Jara menjalankan skripsi gitu. Sempit boleh aja di bawah, masih banyak kok itu. How is it so hard? Atau mungkin Jara juga berpikiran kayak, kayaknya skripsi aku ini hampa kan, gak ada yang menemani. Boleh juga. Pokoknya apapun itu yang negatif Jara itu. Terus mungkin kayak Jara kan tadi bilang juga ada suka main sosial media. Itu bisa kayak aku susah untuk lepas dari sosmed gitu. Susah fokus untuk sosmed. Nah bisa kayak gitu. Pokoknya apapun deh, keluarin. Minimal 5 ya? Boleh 5. Sebenarnya lebih bagus sih, karena Jara artinya meluapkan segalanya. Ini pelan-pelan ya, soalnya tembus bawahnya.
Di bawah sini kak, ini nggak boleh di sini kan? Hmm. Di bawahnya ada bundar-bundar. Oh iya sedikit. Oke, ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini satu sih, jadinya satu. Ini mana? Ini juga agak panjang. Oh, oke. Oh, ini 1 ya? Hmm. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Tambah satu lagi. Satu lagi deh. Yang singkat aja. Oke, kita analisis ya. Yang pertama adalah kayaknya skripsi bakal lama selesai. Terus yang kedua, nyusun skripsi itu tidak seru. Terus yang ketiga, susah fokus nyusun karena selalu bermain sosmed. Yang keempat, judul skripsi bukan yang diinginkan. Jadi tidak sepenuh hati untuk mengerjakan. Terus metode skripsi yang dipakai tergolong baru, jadi soalnya referensi susah mengerjakan karena tidak ada teman bareng nyusun. Oke, sekarang saya tanya nih, Jana hari ini perasaannya bagaimana? Agak pusing atau bagaimana? Terus aja sih karena nggak ada yang ngerjain skripsi, nggak ada kemajuan, nggak ada tambahan dalam skripsi. Oke. Terus juga perasaan Jana selama nulis ini bagaimana? Suntuk ya, merasa tidak ada semangat untuk mengerjakan. Oke, nggak apa-apa. Karena ini permasalahan Jara, kita akan cari sisi positifnya supaya Jara bisa berkomitmen untuk ngelakuin. Oke? Sekarang, kira-kira kalau diubah ke self talk positif, bagaimana kalimat pertama ini? Menurut Jara? Skripsi bakal cepat selesai dalam waktu. Ya, dalam waktu Jara sidang kapan? Desember kan? Berarti Jara goals kan mungkin 2 minggu. Nanti kalian tulis skripsi saya selesai dalam lanjut. Yang kedua, Ini gimana nih, nyusun skripsi nggak seru tuh emang kesel. skripsi itu menyenangkan. Oh ya. Skripsi itu menyenangkan penelitiannya. Bisa. Skripsi menyenangkan. Bisa belum? Terus Ini kan, oh lanjut terus ya. ya, Menghindari sosmed. terus aja nggak apa. Kemudian judul skripsi ini gimana? Judul skripsi bukan ada yang kan, jadi masih tempat yang ngerjain. Oh, berarti bisa diubah contohnya, apapun judul skripsi saya, dengan sepenuh hati saya mengerjakan. Apapun judul skripsi saya Sepenuh hati saya mengerjakan. Berarti harus ikhlas mengerjakan.
mencari referensi lagi. Mencari referensi itu gampang kok, banyak apa ya, banyak website. Terakhir Susah ngerjain karena nggak ada teman bareng. berarti Cari teman kah? boleh cari teman, atau mungkin Kalau nggak ada teman, Jara berkomitmen aja bahwa ya ini kan perjalanan hidup saya, berarti memang saya harus mandiri gitu. Bisa atau ada teman atau nggak ada teman pun skripsi saya tetap berjalan gitu, karena kan goals orang kan beda-beda. Oke. Yang pertama, skripsi saya selesai dalam waktu 2 minggu. Oke, berarti itu termasuk goals ya. Nah, terus yang kedua, skripsi itu menyenangkan. Terus yang ketiga, menghindari sosmed agar fokus skripsi. Terus apapun judul skripsi saya sepenuhnya untuk mengerjakan. Mencari referensi itu mudah, berusaha terus mencari. Walau tidak ada teman, skripsi saya harus tetap berjalan. Nah, bagaimana? Sudah baik aja kah, atau ajaran mau revisi? sudah bagus. Sudah bagus. Nah, jadi self-talk positif ini yang harus Jara lakukan dan Jara ulang-ulang setiap hari. Jadi Jara tanamkan dalam diri Jara. Nah, jadi setiap hari. Nah, ini kan ada nanti di bawah Jara mbaknya. Nanti di sini ada contreng, ada silang. Ya, misalkan Jara dalam sehari sudah melakukan yang positive talk yang pertama, berarti contreng. Kalau belum, berarti silakan silang. Oke, paham? Sekarang Jara sebut ini Jara seolah berbicara pada diri Jara sendiri, dan Jara tuh meyakinkan diri Jara dengan Jara menyebut ini semua. Boleh sambil ketika. Boleh. Jadi berarti saya akan menyelesaikan skripsi saya dalam waktu 2 minggu. Skripsi itu menyenangkan, kemudian saya akan fokus skripsian dengan cara menghindari sosial media dan membuka HP terlalu lama. Apapun judul skripsi saya akan sepenuh hati mengerjakannya. Kemudian saya akan berusaha lagi untuk mencari referensi itu, karena kalau kita berusaha pasti ada jalannya. Walau nggak ada teman, skripsi saya harus tetap berjalan agar selesai dan lulus. Sekali ya. Lanjut lagi. Yang kedua. Jadi kita ngulangin sampai 3 kali. Oke. Skripsi saya akan selesai dalam waktu 2 minggu. Skripsi itu menyenangkan. Saya akan fokus skripsi dengan menghindari sosial media. Apapun judul skripsi saya akan sepenuh hati mengerjakannya. Mencari referensi itu mudah ketika kita terus berusaha dalam mencari. Walaupun tidak ada teman, skripsi saya akan tetap berjalan. Sekali. Skripsi saya akan selesai dalam waktu 2 minggu. Skripsi itu menyenangkan. Saya akan fokus skripsian dengan cara menghindari sosial media. Apapun judul skripsi saya akan sepenuh hati mengerjakannya. Mencari referensi itu mudah ketika kita berusaha terus untuk mencari. Walau tidak ada teman, skripsi saya harus tetap berjalan agar saya lulus. Oke. Dan yang terakhir saya akan berjanji untuk pengerjaan. Oke. Berarti dimulai dari hari ini dan seterusnya, ini Jara harus pegang terus, oke? Harus setiap hari Jara bahasanya Jara amalkan dalam hidup Jara, oke? Nah, setelah Jara menetapkan self-talk positif yang harus Jara lakukan, nah Jara sekarang berbicara pada diri Jara sendiri. Kira-kira apa harapan dan motivasi Jara ke depannya terkait mungkin skripsi, atau setelah skripsi Jara ngapain dan lainnya?
Jara curahkan. Ini misalnya harapan buat skripsi. Kemudian Bisa. setelah selesai gitu ya. Contohnya harapannya sih semoga skripsinya selesai dengan baik. Kemudian ketika nanti sidang nggak ada terlalu banyak revisian. Semoga saya bisa mengerjakan skripsi saya sepenuh hati. Semoga apa itu namanya, dosen yang akan menilai memberikan nilai A+. Kemudian semoga setelah saya selesai sidang saya bisa yudisium, kemudian mencari kerja, dan saya bisa bekerja di perpustakaan. Oke. Semoga itu semua terwujud. Oke, goalsnya ya. Terus motivasinya apa? Motivasi kayak gimana ya? Kata-kata motivasi buat Jara. Kata motivasi, semoga selalu semangat, semoga kita bisa liburan ketika ini semua sudah selesai ya. Itu semangat saya kan. Semoga setelah apa yang saya kerjakan ini menjadi lelah, semoga saya bisa terus semangat. Oke, semangat ya. Nah, mungkin untuk harapan dan motivasi tadi bisa Jara tuliskan di sini. Kalau sesuai Berapa? motivasi ini berarti Yang tadi pokoknya Jara, pokoknya motivasi dan harapan yang Jara sebutkan tadi. agak miring dong. Kalau yang bawahnya jangan dulu ya. Saya ke 2191 2191. Ini kalau aku boleh dibawa nggak? Boleh. Harapannya Oke. Ini tadi motivasi dan harapan. Jara simpan motivasi dan harapannya sebagai penguatan untuk Jara bisa melakukan self talk positif Jara ini tadi. Nah, terus Jara tadi juga ada nanya kan? Aku dari Jara nanya, bagaimana kalau ini? bagaimana kalau ini tidak terjadi gitu? Nah, berarti kita akan nyiapin alternatif lain kalau misalkan ini tidak terjadi. Jara bisa mengulang untuk besoknya lagi dan besoknya lagi. Jadi setiap hari Jara harus semacam Mengingatkan diri. Iya, mengingatkan diri dan Jara merevisi kayak apakah aku sudah melakukan self talk positif hari ini? Apakah aku sudah membenarkan harapan dan motivasiku untuk hari ini gitu.
jadi Zahra lakukan ini dalam berapa ya goalsnya? Mungkin dalam seminggu kali ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan dalam seminggu itu Zahra ada perubahan, Zahra bisa balik lagi ke sini dan kita bakalan ngelakuin konseling berikutnya. Oke? Nah, jadi ini bisa Zahra tekankan lagi kepada diri Zahra. Nah, dan juga setelah Zahra berhasil melakukan ini semua, bakal ada reward dari saya. Oke, jadi goalsnya setelah seminggu. Setelah seminggu Zahra lakuin, jadi bakalan ada rewards, ya kan? Karena yang namanya mengerjakan skripsi itu pasti nggak mulus, tapi bagaimana caranya Zahra mengatasi stres Zahra. Nah, kira-kira supaya Zahra bisa mengatasi stres Zahra, apa yang harus Zahra lakukan? Minum kopi. Oke, minum kopi. Boleh nih Zahra di sini. Saya akan minum kopi. Ini positif. Saya akan minum kopi. Untuk membantu menyusun tugas skripsi. Ada lagi selain mau minum kopi? Itu aja. Jalan-jalan. Nah, oke, jalan-jalan. Tulis aja, jalan. Jalan. Dah. Oke, jadi tadi Zahra sudah ada nulis satu positifnya, harapan motivasi, dan juga Zahra punya cara sendiri untuk menanggulangi stres Zahra. Contohnya Minum kopi, kemudian jalan-jalan. Oke, itu tadi ya. Oke, jangan lupa tadi juga udah ada reward. Nah, kira-kira setelah Zahra setelah kita melakukan sesi konseling ini, apa yang Zahra rasakan dan Zahra dapatkan? Mungkin karena dibantu ya kan untuk memotivasi diri, jadi ada motivasi untuk mengerjakan skripsi lagi. Jadi sedikit lebih semangat ya. Dan kemudian nanti saya akan mengerjakan skripsi. Oke, jadi setelah sesi konseling ini Anda harus mengerjakan skripsi ya. Iya. Oke, minimal berapa halaman? Minimal nyelesain bab 4 lah ya. Oke. Berarti sudah merasa termotivasi dan merasa punya komitmen untuk Zahra mengerjakan skripsi. Oke, dari awal kita sampai akhir, apakah ada yang mau Zahra tanyakan? Ini kan cara supaya kita untuk memotivasi diri sendiri ya. Berarti setiap hari kita harus berkata kepada diri sendiri kah untuk supaya memotivasi ini? Iya. Zahra kalau bisa nih tempel di dinding atau di kaca sambil Zahra ngaca, sambil Zahra lewat, itu Zahra ulang terus. Kalau nggak mau dalam hati aja, dalam pikiran sambil Zahra resapin gitu, bahwa saya harus menyelesaikan goals ini gitu. Oke. Kemudian ketika udah terjalani nih selama seminggu, sesi selanjutnya itu soal kayak gini lagi kah atau ada sesuatu yang baru? Kita bakalan kayak gini lagi. Zahra bakalan mengembangkan sektor positif Zahra jadi yang lebih lebih tinggi lah istilahnya, lebih panjang. Karena kan ini kan buat Zahra ke depannya kan. Iya. Setelah skripsi, setelah lulus ini. Nanti setelah Zahra sudah merasa lebih baik lagi, kita bakalan mengakhiri pertemuan kita. Gitu. Kalau Zahra sudah merasa ini udah cukup gitu, untuk Zahra. Paham. Oke, ada lagi? Itu aja. Oke, silakan ini dibawa. Dan terakhir Zahra isi ini sebagai evaluasi kita. Nah ini. Benar, terus. Ini kah nama identitas? Nggak usah, langsung aja ini. Satu semua keterlibatan konseli dalam bisa ya? Salah. Sorry. Yang ini kan? ini.
Yang ini langsung aja. Udah, ini kenapa? Ya. Oke, itu aja. Jar sudah merasa punya komitmen sama Jar sendiri, oke? Dan Jara mungkin bisa 3 kali mengulang, saya berkomitmen, saya berkomitmen, saya berkomitmen. Saya saya berkomitmen akan menyelesaikan skripsi saya berkomitmen saya akan menyelesaikan skripsi saya berkomitmen untuk menyelesaikan skripsi saya. Oke, itu aja. Oke, mungkin udah selesai. Dan sebelumnya saya juga minta maaf apabila ada kesalahan, dan semoga di pertemuan kita selanjutnya bisa dapat lebih baik lagi ya sesi konseling kita. Dan saya ucapkan juga terima kasih banyak karena Jara sudah mempercayakan saya sebagai konselornya, konselor Jara. Dan semoga setelah sesi konseling ini berakhir, Jara bisa melaksanakan yang ini tadi dengan baik. Oke, itu aja. Sudah cukup? Oke. Terima kasih Jara. Semoga bisa beraktivitas kembali dengan baik. Terima kasih juga Kak.